Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kebaktian pada saat ini dipimpin oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Mari kita bersama-sama memulai kebaktian. Saat ini kita menyanyikan Pujian Kidung Jemaat nomor 4. Kita nyanyikan bait 1 sampai dengan bait yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi dan memelihara dengan kasih setianya. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali live streaming dan tema khotbah ibadah kita adalah hidup sebagai warga kerajaan surga. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah, itu berarti kerajaan Allah atau kerajaan surga itu sudah ada sekarang, bukan masih di awang-awang. Carilah kebenarannya, maka engkau akan diberkati dan apa yang kau inginkan akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, akan datang
Mari kita bersama menundukkan kepala dan mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, sekalipun kami ada di tempat kami masing-masing, namun sebagai manusia kami tidak lepas dari salah dan dosa. Engkau menghendaki kami harus sempurna, oleh sebab itu kami memohon kepada Engkau, ampunilah kesalahan dan dosa kami, dan perbarui hidup kami, untuk kami terus berjuang melawan hidup kami yang lama, melawan dosa-dosa yang masih melekat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Engkau kami percaya dosa-dosa kami sudah diampuni. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Oh Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bagi setiap orang yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah yang saya baca dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9, demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya sejak ku pandang Yesus, ku
Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, hidup kami terbuka untuk Engkau, telinga kami terbuka untuk mendengar sabda-Mu, dan hati kami terarah kepada Engkau. Mari Roh Kudus, beri kepada kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Berikan pada kami kuasa untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar. Amin. Bacaan pertama terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai 12. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang kekasih, mari kita membaca Mazmur secara bersahutan, berbalasan berdasarkan Mazmur 119 ayat 129 sampai 136 demikian. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Bacaan yang kedua terambil dari Roma 8 ayat yang ke-26 sampai 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan ayat 52. Demikian bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila ia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga ini seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kita lanjutkan ayat 44 sampai dengan ayat 52 demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu.
Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Hidup sebagai warga kerajaan surga. Saudara-saudara, awal tahun 2020 ini di negeri kita dikejutkan dengan munculnya, berdirinya kerajaan-kerajaan baru. Di Purworejo, Jawa Tengah ini ada Keraton Agung Sejagat. Ada rajanya yang disebut Sinuwun. Ada senopatinya semacam camat. Di Bandung juga ada Kerajaan Sunda Empire. Di Sukoharjo ada Kerajaan Pajang. Di Blora Cepu ada Kerajaan Jipang. Semua kerajaan abal-abal itu sekarang sudah tidak ada karena sudah berurusan dengan polisi atau aparat. Saudara, apa bedanya yang saya katakan tadi dengan kerajaan surga atau kerajaan Allah? Kalau yang ini jelas bukan abal-abal, bukan palsu. Karena Yesus sendiri mengatakannya, dan itu tertulis dalam Alkitab. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Lukas 17 ayat 20 dan 21. Yang dimaksud dengan kerajaan surga atau kerajaan Allah, istilah lainnya dalam Alkitab, itu bukan berbentuk keraton atau istana, bukan saudara. Tidak ada tanda-tanda yang bisa dilihat, tapi ada di antara kamu. Yesus katakan demikian. Jadi dalam bahasa sederhananya, kerajaan surga itu adalah pemerintahan Allah atas langit dan bumi ini. Oleh sebab itu dalam doa Bapa kami di sana dicantumkan kalimat berbunyi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi maupun di surga. Kita berharap sekali suasana surga itu turun atas hidup kita. Pemerintahan Allah itu ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi kita ini sebagai bangsa Indonesia, kita punya dwi kewarganegaraan. Warga negara Indonesia di mana kita taat pada pemerintah, dan warga negara kerajaan surga kita taat pada Allah. Saudara, betapa sulitnya menjelaskan kerajaan surga itu. Karena Yesus sendiri diprotes oleh ahli Taurat, orang Farisi, bahkan penduduk Nazaret, tempat di mana masa kecil Yesus, mereka menolak. Yesus dianggap membawa ajaran baru. Betapa sulitnya menerangkan kerajaan surga itu sampai Tuhan Yesus menyampaikan 5 perumpamaan. Ada 5 perumpamaan saudara-saudara yang kita baca tadi, jumlahnya sebenarnya 5. Apa sebenarnya dan bagaimana hidup sebagai warga negara kerajaan surga itu? Ada 2 ekstrem yang sering kita alami. Yang pertama adalah menganggap bahwa kerajaan surga itu belum datang. Itu besok kalau saya mati baru kerajaan surga datang. Itu tidak benar. Karena Yesus mengatakan kerajaan surga itu ada di antara kamu. Lalu dengan demikian kita seenaknya sendiri. Walaupun sudah namanya Kristen, tapi itu baru nanti. Belum sekarang. Jadi saya sekarang sudah
Sekarang saya masih bebas mau melakukan apa saja. Mau berdosa pun boleh karena kerajaan surga belum datang. Yesus bilang ada di antara kamu. Ekstrem yang lain adalah meyakini bahwa itu sudah datang. Oleh karena itu saya harus steril. Saya tidak boleh bergaul dengan banyak orang yang bukan seiman dengan saya. Kalau mau beli bakso tanya dulu, Pak sampean Kristen apa mboten? Bapak orang Kristen atau tidak? Lalu dijawab tidak, lalu tidak jadi makan bakso. Lah kalau gini repot saudara. Jadi ekstrem-ekstrem itu ada di antara kita. Mari kita belajar bagaimana menjadi warga kerajaan surga itu. Ada 3 poin saya sampaikan. Yang pertama adalah jangan jadi orang Kristen pinggiran. Jangan jadi orang Kristen jalanan. Dari 5 perumpamaan itu, perumpamaan yang pertama saudara, itu perumpamaan penabur saudara. Yesus mengatakan ada orang yang menaburkan benih, tapi benihnya itu jatuh di beberapa tempat. Itu yang pertama kali. Kenapa perumpamaan penabur ini ditaruh yang pertama? Karena Tuhan ingin mengatakan kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Jadi kalau kita tidak mau mendengarkan firman tentang kerajaan Allah, nanti akan dirampas oleh si jahat itu. Nah, kebalikan dari orang jalanan atau orang pinggiran itu adalah orang rumahan. Kita dikasih rumah oleh Tuhan. Kita dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya persekutuan, yaitu gereja saudara. Kita ini semua kan ibarat orang-orang yang tidak jelas. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk dikumpulkan dalam satu persekutuan. Dan di dalam persekutuan itu firman Tuhan ditaburkan. Kita dimasukkan ke dalam keanggotaan kerajaan surga itu. Artinya bahwa kita tidak di luar, kita tidak di jalanan lagi, kita tidak di pinggiran. Kedudukan kita jelas. Warga kerajaan surga, bukan warga jalanan. Kita punya pemimpin, kita punya Tuhan, kita punya yang mengarahkan. Dulu kita tidak kenal siapa Yesus, tetapi sekarang setiap kali kita ngomong, kita doa, kita bicara Tuhan Yesus. Nah, dalam perumpamaan penabur itu, benih yang jatuh di pinggir jalan itu ternyata sia-sia. Kenapa? Karena benih itu begitu ditabur langsung dipatok burung-burung, ditotoli manuk, entek, habis. Nah, kenapa perumpamaan ini ditempatkan yang paling awal? Karena sangat menentukan benih yang ditabur itu jatuh kemana. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di batu-batu, ada yang jatuh di semak duri, tetapi ada juga jatuh di tanah yang baik, itu yang tumbuh. Nah, khusus yang jatuh di pinggir jalan itu Tuhan menjelaskan dan menegaskan hati-hati ya. Karena akan datang si jahat yang merampas semuanya itu dalam hati orang yang ditaburi firman. Jadi syarat utama untuk menjadi warga kerajaan surga itu adalah harus masuk dulu. Jangan di luar, jangan di pinggir, jangan di jalanan. Masuklah ke dalam kerajaan itu untuk kita menjadi anggota kerajaan itu. Selama masih di luar, rawan dirampas oleh si jahat. Jadi menjadi orang Kristen itu tidak cukup masuk gereja, tapi harus masuk sedalam-dalamnya. Ada niat, ada usaha untuk mengenal, untuk mengetahui, mendalami siapa Tuhan itu dan apa hebatnya Tuhan Yesus, sehingga ada orang yang mengikutnya sampai mau mati. Ada yang mengikutnya setia sampai dikubur. Selama saudara dan saya hanya di pinggiran saudara, kita tidak akan pernah merasakan indahnya dan nikmatnya menjadi orang Kristen, menjadi anggota kerajaan surga. Kita masuk di rumah makan dan ikut makan di sana. Beda dengan kita ada di depan rumah makan cuma lihat menu-menu itu dan kita ngiler. Enak yo gambare kae. Enak itu gambar itu, tapi kita tidak menikmati. Masuk saudara.
Syarat yang kedua untuk menjadi warga negara kerajaan surga adalah mulai dari yang kecil untuk menjadi besar. Perumpamaan berikut adalah biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu kecil sekali, 1 mm kira-kira. Tetapi ini bukan sawi sayuran, saudara, ini pohon. Kalau ditanam benih itu walaupun cuma 1 mm, itu bisa jadi pohon besar dan burung-burung itu membuat sarang di sana. Bisa untuk berteduh. Jadi jangan digambarkan ini sawi-sawi yang kita dapati di pasar-pasar, bukan. Demikian juga ragi, sesendok kecil saja sudah, wah, 1 tepung, 1 panci itu semua sudah kena. Ini mau menggambarkan apa, saudara? Menjadi orang Kristen itu harus melewati proses. Orang yang tidak berani masuk dan dalam proses akan ketinggalan. Dan selamanya tidak akan pernah maju. Contohnya apa? Sering dalam persekutuan-persekutuan kita mendengar kesaksian orang lain. Lalu kita dalam hati mengatakan, kok bisa ya? Saya yang sudah Kristen lama tidak bisa mengalami seperti itu. Orang itu kok baru Kristen belum lama kok sudah mengalami mujizat Tuhan, doa dijawab, ajaib Tuhan. Nah, saudara, orang yang berkomentar tadi itu adalah orang yang belum pernah mengalami. Orang yang berkomentar tadi adalah orang yang belum berani atau tidak berani berproses. Akibatnya mandek, tidak bertumbuh. Belum merasakan kuasa Allah, belum merasakan masuk menjadi warga negara kerajaan surga. Harus berani untuk maju. Dari yang kecil, yang sederhana menjadi besar. Buat kebiasaan-kebiasaan yang baik, tiap pagi doa, baca firman, itu kebiasaan-kebiasaan yang nanti kebiasaan itu akan menjadi sifat. Tidak usah disuruh pun ada kerinduan, saudara. Tidak usah tiap minggu didorong-dorong, diingatkan besok minggu loh, bangun pagi, tidak. Tapi ada kesadaran. Dan orang itu merasakan suasana surga di dalam hidupnya. Saudara-saudara, menjadi warga negara kerajaan surga itu harus dilatih. Dimulai dari yang kecil, berproses, dan kemudian menjadi besar. Dan hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi proses itu jelas tidak enak. Semua orang yang sedang diproses itu juga tidak enak. Tapi tidak ada cara lain kalau Tuhan ingin mendewasakan iman kita. Kita harus berani mengatakan, Tuhan, saya mau jadi biji sesawi. Dimasukkan ke tanah untuk tumbuh menjadi pohon yang besar, di mana burung-burung bersarang. Hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga harus berani berkata, Tuhan, saya mau jadi ragi yang dimasukkan ke dalam tepung adonan, lalu lebur menjadi satu. Hidupku biar menjadi dampak pengaruh bagi orang lain, walaupun aku orang sederhana. Orang yang mau diproses Tuhan pasti akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Karena di dalam kerajaan surga, orang tidak boleh hanya diam saja, tapi mau dibimbing untuk menjadi orang yang hebat. Yang terakhir, saudaraku, hidup sebagai warga negara kerajaan surga itu berani bayar harga dan berani hidup berbeda. Berani bayar harga dan berani hidup berbeda. Harta terpendam yang diceritakan dalam perumpamaan tadi ditemukan. Lalu kemudian diuruk lagi, ditimbun lagi dengan tanah. Sementara orang yang menemukan ini menjual segala miliknya untuk menebus yang tadi terpendam. Berapapun harganya akan saya beli, juga mutiara yang berharga itu. Ditebus dengan menjual seluruh miliknya. Nah, ini yang saya sebut berani bayar harga. Kemudian ada lagi, diumpamakan tanaman ilalang di antara gandum. Ilalang itu tidak menghasilkan apa-apa, lalang itu apa hasilnya? Tapi gandum itu berbulir dan akhirnya berbuah. Nah, kita harus berani seperti itu. Walaupun kita ada di tengah-tengah lalang,
Kita jangan jadi lalang, tetap harus jadi gandum. Nah, inilah hidup berbeda. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi warga negara kerajaan surga, maka kita harus rela melepas, rela membuang, rela meninggalkan yang kurang berharga untuk mendapatkan yang lebih berharga. Lembaran masa lalu yang hitam, yang kelam, yang tidak menjadi contoh kebaikan harus diubah, diganti yang bersih, yang bersinar, yang berdampak bagi orang lain. Kitab suci menjelaskan pada kita, kerajaan surga itu selain pemerintahan Allah juga suasana. Seperti dalam doa Bapa kami, suasana surga itu aku harapkan turun di bumi seperti di surga, walaupun kita masih di dunia. Jangan menjadi orang Kristen, tapi suasana dalam rumah tangganya ribut terus, cekcok terus, sembunyi-sembunyi, tidak ada kata saling, yang ada kata silang, silang terus menerus. Itu kan palang sepur, rel kereta api kalau dekat sana ada tulisannya silang, awas persilangan, saudara. Jadi waktu saya masih kecil, saudara, saya sering dititipkan di tempat emak engkong, kakek nenek. Entah apa saya tidak tahu. Tapi begitu saya dijemput pulang, wah, saya marah, saya nangis sejadi-jadinya. Saya sampai diseret, harus pulang. Nah, saudara, kenapa kok saya sampai nangis? Karena saya kerasan di tempat kakek nenek, di tempat emak engkong itu. Sedangkan di rumah sendiri saya tidak kerasan. Karena apa? Karena pendidikan ayah saya itu keras. Setiap kali kalau saya tidak nurut, rewel, nakal, nah di tangan dia sudah ada rotan, bekas bulu-bulu atau kemoceng itu. Di tempat emak engkong enggak ada. Makanya saya senang suasana di sana. Nah, saudara, saya berpikir inilah gambarannya. Kita bagaimana menghadirkan kerajaan Allah itu dengan cara kita harus menjadi yang berbeda. Akhirnya, saudara, cerita itu saya menjadi anak yang berbeda. Sudahlah, saya nurut daripada digebuki. Ya, setiap kali pakai penjalin, setiap kali penjalin lagi. Jadi kalau bulu-bulu itu habis, sudah brodol, itu cuma dibersihkan bulu-bulunya, penjalinnya disimpan. Dinggo mecuti anake. Nah, saya akhirnya ya sudahlah, saya nurut saja, saya mau berbeda, saya jadi anak pendiam, ya. Dan akhirnya saya tidak diapa-apakan. Ayah saya mengatakan, nah harusnya seperti itu, nurut pada orang tua. Kalau orang Tionghoa mengatakan itu harus bakti kepada orang tua, itu baru senang, saudara. Nah, dalam kehidupan sebagai warga negara kerajaan surga kita harus berani bayar harga. Kenapa? Karena pengorbanan Yesus itu mahal sekali loh. Siapa yang mau mati untuk banyak orang? Nah, apa yang paling ditakuti, saudara? Ketika orang menjelang ajal, saya mendampingi orang-orang yang menjelang ajal itu, saya akhirnya tahu yang paling mereka takuti itu adalah bukan soal kematian itu, soal harus berjalan sendiri. Ya tidak ada toh orang mati kok aja-aja aku mau mati yuk melu. Tidak ada. Tapi dia mau tidak mau berjalan sendiri, itu yang ditakutkan. Yang ditakutkan yang kedua adalah dia mengingat masa lalu, dosa-dosaku apakah sudah diampuni. Nah, oleh sebab itu kalau saya mendoakan orang yang menjelang ajal, saya mintakan pengampunan Tuhan, kemudian saya menyerahkan hidup orang itu ke masa depan supaya dipimpin Tuhan, dan saya menyerahkan keluarga yang akan ditinggalkan. Udah, hari ini saya doakan, besok pagi les jalan ke surga, saudara. Nah, bayar harga itu penting, perlu sekali supaya kita terdaftar di kerajaan surga. Setelah itu apa yang kita lakukan? Hiduplah berbeda.
Gandum tetap gandum, jangan jadi ilalang. Saudara tidak perlu menunjukkan pada orang lain, ini loh saya Kristen, terus beli kalung salib yang lebih besar daripada ini, digantungkan di leher sampai seperti sapi. Tidak ada. Cukup melalui kata dan perbuatan kita tunjukkan saya ini orang Kristen. Sehingga menjadi warga negara kerajaan surga itu benar-benar indah. Karena kita berani bayar harga, berani berbeda dari banyak orang. Dan nama saudara tercatat di surga. Mulailah dari yang kecil, yang sederhana, sebelum semuanya terlambat. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, perkataan manusia berhenti sampai di sini, tapi firman-Mu yang berkuasa terus melekat dalam hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini kami akan bawa pergumulan-pergumulan jemaat-Mu dan gereja-Mu kepada Engkau. Kami doakan majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat selama kami tidak bisa bergereja onsite ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati jemaat-jemaat-Mu yang tersebar di mana-mana. Jemaat Tuhan yang berulang tahun, yang berusia lanjut, mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami banyak pergumulan, terutama pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, kami doakan dari tempat ini. Tolonglah mereka ya Tuhan. Juga situasi dan kondisi masyarakat kami dengan penerapan new normal ini, Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada masyarakat kami hikmat supaya mereka mengikuti protokol, sehingga dengan demikian pandemi yang terjadi di negeri kami makin hari makin surut dan suasana akan menjadi normal kembali seutuhnya. Kami doakan Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam keadaan seperti ini Tuhan, supaya mereka bisa membawa kembali persembahannya untuk Tuhan. Kami percaya sebagai gereja Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan. Tuhan sudah menggerakkan jemaat-Mu untuk mengembalikan semua berkat yang mereka alami dalam kondisi yang mepet ini kepada Tuhan kembali. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Seperti
seperti kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, pada saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada dasar firman Tuhan untuk memberikan persembahan. Kami ambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kita bisa memberikan persembahan. Adapun persembahan diserahkan dengan pertama kita saksikan tayangan bagaimana kita memberikan persembahan. Silakan ditayangkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan namamu. Ibadah sudah selesai dan mari kita diutus Tuhan dan kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Sekarang berkat Tuhan terimalah. Allah sumber pengharapan, memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.